Untuk sosial media memang saat ini kami di Jakarta yang menjadi percontohan untuk teman-teman di daerah. Karena yang pertama monetize di YouTube adalah kita di Pop Jakarta, TikTok punya pertama, dan FYP 2 jutaan viewers itu kita. Menariknya lagi, Mbak, Mas, menjadi pengisi iklan sekarang menjadi salah satu kesukaan anak-anak zaman sekarang. Bisa dibilang sebelum atau selama dan setelah pandemi kita nggak pernah fail bikin giveaway untuk film. Radio Visit. Oke, satu lagi yang saya mau tanyain. Tadi Mbak Manda udah paparin semuanya berhubungan digital. Karena kan sekarang udah mengarah ke digital nih. Tadi Pop Jakarta tuh punya TikTok, punya YouTube, channelnya banyak lah ya, platformnya ya. Gitu. Kalau misalnya antara Pop Jakarta dengan Pop daerah, sebenarnya Pop daerah seaktif Pop Jakarta nggak sih? Mungkin saya jawab, Mbak Manda. Zaki jawab boleh. Oke. Untuk sosial media memang saat ini kami di Jakarta yang menjadi percontohan untuk teman-teman di daerah. Karena ini berkaitan dengan SDM juga di daerah, tidak sebanyak di sini juga nggak banyak sih, tapi lebih sedikit di daerah. Dan memang beberapa sosial media kita di Jakarta yang memulai dan kita yang ngasih contoh ke adik-adik gitu di sana. How to do YouTube, how to do podcast, how to make a great content gitu. Memang secara tidak langsung kita menjadi percontohan. Karena yang pertama monetize di YouTube adalah kita di Pop Jakarta, yang TikTok punya pertama dan FYP 2 jutaan viewers itu kita. Makanya kita minta sharing ilmu sama manajemen untuk saudara-saudara di sana. Sekarang sudah berjalan teman-teman di daerah yang mungkin tinggal memaksimalkan aja nanti untuk sosial medianya dari teman-teman di daerah. Gitu, Mbak. Oke, thank you. Jangan Mbak Nino. Ya, Mbak Manda mau. Secara source untuk sosial media, of course lah ibu kota lebih banyak bahannya. Jadi once kita punya event, itu source kita tuh lebih banyak di Jakarta sini dibanding source untuk teman-teman di daerah. Jadi of course kita memang memiliki pengetahuan yang lebih gitu untuk hal sosial media dan cukup menjadi contoh untuk teman-teman Pop FM yang ada di daerah. Oke. Thank you. Silakan Mbak Dino, Mas Budi. Ya, mau nanya sedikit untuk sosial medianya. Kan tadi interaksinya itu lumayan ya, kayak Pop FM tuh sering ngadain giveaway. Nah, kalau misalnya klien ingin mengadakan quiz di FB atau IG, itu interaksi followernya itu gimana ya? Sudah pernah ada dan ada datanya nggak ya Mbak? Success story-nya? Oke. Zak, mau kamu atau saya ya? Oke. Mungkin dari aku dulu. Kalau untuk interaksi itu sangat berpengaruh, bisa kita cek. Biasanya kita hari H mulai pertama giveaway, misalkan hari ini mulai giveaway A, kita screenshot atau kita catat dulu followers interaksinya kayak gimana. Nanti sampai berapa total hari giveaway itu akan kita lihat. Jadi kalau nanti klien diminta itu ada rekapan. Biasanya progresnya sangat bagus ketika hadiahnya menarik, sudah pasti. Misalkan hal-hal yang urgent untuk orang saat ini, termasuk salah satunya tiket nonton. Tiket nonton itu menjadi, nggak tahu ya, mungkin karena pandemi orang lagi kangennya ke bioskop. Bisa dibilang sebelum atau selama dan setelah pandemi kita nggak pernah fail bikin giveaway untuk film. Dan juga brand-brand lainnya termasuk Aurora kemarin cukup progres. Aurora Saffron Collagen, salah satu kliennya Mbak Manda, itu kemarin kita bikinin giveaway dengan cara yang sedikit berbeda. Kita bikinin, mungkin saya bisa share kalau bisa, misalnya giveaway cuman jawab pertanyaan siapa betul 5-nya dapat hadiah. Kita pengen do something different dengan Aurora ini karena mereka challenge kita untuk, Mbak, kita udah biasa dengan giveaway yang kuis jawab dapat Aurora, kuis jawab. Akhirnya kita ngobrol, kita brainstorming, akhirnya dapat kita bikin
ini sesuatu yang baru juga. Kemarin kita dapat ide, kita bikin sebuah sayembara siapa yang mau jadi pengisi iklan Pop FM. Kita share skrip iklan di sosial media kita yang adalah skrip iklan Aurora tersebut. Dan luar biasanya di luar aku sama Mbak Manda sempat kaget juga, ternyata ada yang dari Balikpapan yang ikut, yang nggak ada awalnya dari data pendengar kita. Dan orang Auroranya very happy, brand mereka kesebut sampai Pontianak, sampai Sulawesi dan lain-lain, yang saya dan Mbak Manda pribadi juga nggak nyangka sampai segitunya. Dan itu 300 berapa kemarin kurang lebih pesertanya ya? 360-an. Aurora kurang lebih segitu. Dan menariknya lagi Mbak Mas menjadi pengisi iklan sekarang menjadi salah satu kesukaan anak-anak zaman sekarang, jadi punya radio pengisi iklan. Nah, kita kasih hadiahnya itu. Siapa pemenangnya? 2 pemenang suara terbaik yang pasti pilihan Aurora dan Pop FM itu akan menjadi pengisi suara iklan di Pop FM dan di sosial media. Dan itu menjadi daya. Yes, dan juga kita kasih cash money juga kemarin kan. Nah, itu Aurora very happy. Mereka engagement dan exposure mereka sangat bagus. Terbukti kalau ditanya buktinya apa? Buktinya mereka lanjut iklan kemarin itu. Berarti mereka very happy dengan sesuatu yang beda dengan cara giveaway. Dan itu kita selalu brainstorming untuk what else nih yang bisa kita lakuin untuk klien biar mereka happy juga pasang iklan atau apapun di Pop FM gitu, Mbak Dinu. Iya, idenya sih cukup menarik ya Mas ya. Mbak Dinu, saya boleh tambahin sedikit soal tadi giveaway yang kita jalankan di sosial media. Sudah pasti kita dukung juga dengan exposure di on air ya, melalui atlet pendek ataupun spot pendek. Dan kunci dari membuat giveaway kita tuh by the way paling lambat banget tuh sebulan tuh cuma 1 kali. Itu udah paling sedikit sekali ya Zak ya. Seminggu sekali itu lazimnya, tapi kadang lagi nggak ada, tapi dalam sebulan itu sudah pasti ada. The key of make something about giveaway di social media itu kita alhamdulillah tidak pernah fail, tapi kuncinya adalah hadiahnya apa? Of course harusnya menarik, tidak harus mahal tapi menarik. Cara mereka mengikutinya itu mudah, mereka tidak perlu effort tinggi. Pun ada effort, itu bukan lagi sebuah effort melainkan experience, gitu ya Zak ya. Jadi beberapa kali kami gandeng brand untuk adain giveaway. Contohnya tadi Zaki sudah jelaskan untuk brand Aurora. Terus kita pernah juga bikin dengan saya sebut brandnya Primagrapia. Kita akan buatkan satu tumbler. Itu tumblernya tuh akan menjadi akan menjadi eksklusif untuk pemenang, karena tumblernya itu, jadi kita tuh bikin giveaway untuk kamu tuh bikin quotes of the day of you, dan nanti quotes-nya itu akan dicetak di tumblernya yang dipersembahkan oleh Primagrapia, dan ada nama si pemenang itu. Jadi kan itu very eksklusif. Nah itu yang experience itu tuh yang kencang banget pengikutnya di giveaway kita. Terus pernah juga kita giveaway dengan voucher menginap di hotel. Of course harus orang yang sudah resmi atau berpasangan suami istri kita bisa menangkan. Untuk mereka yang sudah agak mature gitu, mereka akan kita menangkan, tapi mereka harus bikin konten mereka kayak romantisan, karena kita tuh profile-nya adalah voucher menginap dan romantic dinner yang diberikan oleh pihak Pop FM dan pihak hotel. Jadi kayak gitu sih Mbak Dinu. Giveaway kita alhamdulillah kita sering kerjakan, sering kita lakukan, dan banyak peminatnya. Yang penting hadiahnya menarik, terus mereka itu mudah untuk mengikutinya. Kadang kita juga cuman bikin komen dong, mau ini apa enggak gitu. Sesimpel itu juga. Itu biasanya di FB apa di IG Mbak? Biasanya di FB atau di IG? Instagram. IG ya. Berarti lebih kuat di IG ya? Di IG. Tapi maaf, mau saya tambahin, untuk sebenarnya giveaway yang paling ini Mbak Dinu, kita itu bukan terakhir sih, pernah bikin giveaway sayembara mencari seorang penyiar. Ya.
Iya, jadi kita nyari penyiar dari sayembara yang kita lakuin di Instagram dan juga TikTok. Waktu itu lumayan berapa ya? Waktu itu berapa ya, Mas? Datanya? Lumayan lah. Yang lumayan ya? Ya, angka puluhan yang pasti ya untuk sebuah informasi sayembara untuk nyari penyiar gitu. Udah bukan lagi giveaway atau kuis. Itu durasinya berapa lama ya, Mbak? Semua sayembara itu kita wajibin peserta harus follow brand yang sponsor. Yeah. Jadi nanti di saat pemilihan siapa calon-calon itu kita juga akan ngecek tim kita sudah follow belum gitu. Kalau dia tidak follow Pop FM dan brand, secara otomatis kita diskualifikasi. Makanya itu menambah engagement untuk followers dari brand sponsor juga pastinya. Yeah. Tadi Mbak Didu ada tanya durasinya Mas Jaki. Kita durasinya itu pengumpulan durasi giveaway di sosial media. Kita pengumpulan komen atau penentuan pemenang itu seminggu sih. Tapi kita pernah juga yang satu brand sampai 2 minggu ya. Karena memang itu lumayan experience-nya lumayan tinggi. Pasnya sebenarnya sih 2 minggu. Iya, tapi rata-rata seminggu kita udah tentukan pemenangnya. Ya. Oh, di 1 minggu atau 2 minggu durasinya itu setiap hari ada postingan lagi nggak untuk reminder gitu? Ada posting di feed lagi atau hanya 1 minggu itu 1 kali posting? Kalau kita di feed cuma 1 kali, karena kalau kita ulang terus-menerus terkesan spam dan tidak eksklusif untuk brandnya nanti. Caranya adalah kita feed itu kita tarik ke story. Itu tiap hari kita lakuin. Apalagi kalau ada special request dari kliennya, akan kita push lagi, bisa jadi 2-3 kali sehari, tapi mainnya di story. Jadi feed itu kita tarik ke story, jadi orang klik langsung masuk ke feed. Karena kalau kita posting feed 2-3 kali dalam periode 2 minggu terkesan tidak eksklusif nanti jadinya dan spam, karena Instagram dulu feed itu penting kan untuk kenyamanan mata orang juga penting melihat feednya gitu Mbak. Nah sekarang kita juga bisa pin kan feednya Instagram ya. Jadi kita taruh di tiga postingan paling atas untuk giveaway, ada kepentingan apa. Kayak sekarang kita masih jalan dengan ghosting GoPay yang tadi Adit cerita, itu kita pin. Jadi ada kepentingan brand di konten-konten di pin di Pop FM pastinya. Gitu Mbak. Penjelasannya cukup jelas sekali. Terima kasih teman-teman dari Pop FM. Ada teman-teman yang lain yang masih mau ditanyakan? Mas Ilham mungkin? Enggak? Halo, saya mau bertanya Mbak Dina. Oh iya, Mbak Rika, silakan. Halo Mas, Mbak Manda. Saya mau nerusin pertanyaannya dari Mbak Dina tadi. Kalau itu kan kalau giveaway-nya, kalau ada hadiah kan ya tadi programnya. Kalau tidak ada hadiah, misalnya nih, kita jalan di Pop FM. Periodenya misalnya 2 bulan, tapi si klien itu pengen insertnya itu kayak ada materi kata dari klien, tapi pendengar diajak interaktif gitu. Jadi kayak kemarin itu sempat jalan di kita, misalnya ini misal ya Mas, contoh kita jalan kemarin, kalau ada brand tuliskan apa yang kamu inginkan setelah masa after COVID misalnya. Ini kan sekarang udah mulai off air lagi nih, offline lagi, udah ke kantor lagi, apa yang kamu butuhkan gitu misalnya. Terus diminta pendengar itu untuk interaktif di media sosial, itu bagaimana Mas? Ada nggak sih ininya? Jadi kita share giveaway tanpa brand dulu, tanpa sponsor gitu ya maksudnya Mbak ya? Enggak, sponsornya jalan di radio on air, tanpa hadiah. Cuman wish doang. Itu bagaimana? Gini,
Mungkin maksudnya gini ya Mas. Jadi kan ada salah satu brand nih beriklan di Pop FM. Ya kan, sebut aja brand X gitu kan. Dia beriklan on air-nya itu berkaitan dengan apa ya? Dia pengen tahu reaksi pendengarnya itu kalau brand ini itu misalnya mengadakan hari ini tuh wishlist kamu itu apa ya gitu loh. Wishlist kamu apa gitu loh. Sebutin dong, tapi itu nggak ada hadiah apa-apa. Cuman pengen tahu interaksinya aja. Apa sih keinginan-keinginan mereka itu gitu aja sih sebenarnya. Nah, kalau ditanya mungkin sudah apa dilakukan? Tidak, sangat mungkin. Kalau ditanya mungkin apa tidak, tapi kalau ditanya pernah atau belum pernah kami lakuin tanpa hadiah. Tapi kita kalau di sosial media kita bisa bikin kuesioner yang bisa memberikan polling untuk sesuatu. Kayak ini kita mau ongoing dengan salah satu distributor tiketing salah satu konser-konser di Indonesia namanya Ketemu Opa. Nah, nanti sebelum dia support, kita ngasih kita hadiah tiket untuk pendengar, kita akan bikin polling dulu. Nah, itu kita lakuin di story Instagram. Itu bisa dilakuin kan. Kalau untuk Ketemu Opa ini akan kita lakuin adalah pertanyaan ke pendengar kita, kalau Pop FM mau kasih tiket konser, kamu mau nonton siapa? Mungkin kurang lebih bayangannya kayak gitu ya. Tapi kalau untuk giveaway berupa feed selama ini yang kami lakuin, itu sudah ada hadiah dari brand yang sudah menawarkan, kita punya ini nih, kita punya ini, tolong jadiin giveaway dong biar lebih word masuknya ke pendengar gitu. Kalau giveaway seperti yang sudah biasa dilakuin, tanpa hadiah, bukannya tidak mungkin aja kita bikin dengan mengatasnamakan nanti mungkin flyernya adalah polling Pop FM, mungkin kita kasih nama atau dan pendengar pasti tetap mau ikut, mungkin lebih rendah animonya dibanding yang sudah iming-imingi hadiah di flyer. Itu sudah pasti, itu manusiawi, orang akan lebih rame kalau dibaca dulu flyer hadiahnya apa gitu. Tapi bukannya tidak mungkin, kita bisa juga melakukan itu, Mbak Ripka. Ya, oke Mas. Tapi karena belum pernah, jadi kita belum bisa ngukur ya. Yes. Tapi maaf kalau mau menambahkan, sebenarnya untuk insert dengan apa sih namanya kayak engagement gitu langsung dibalas dengan si pendengar, itu kita punya sebenarnya nama insertnya underline. Kita ngebahas berita-berita dan itu biasanya langsung dibalas sama si pendengarnya. Ada beberapa pendengar yang memang mendengarkan underline gitu, dan itu langsung dibalas saat si underline-nya lagi diputar juga gitu. Tapi berarti masuknya kita ke program insert underline ya? Iya, jadi kalau misalnya tadi kan pertanyaan soal insert, ada nggak insert yang memang langsung sama si pendengarnya ada balasannya? Ya itu langsung ada di underline biasanya.